Baik, selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Vicky Cikarasatari. Jadi Pak Vicky ini adalah staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, bidang ekonomi kreatif. Beliau juga dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, dan banyak bergelut di bidang ekonomi kreatif. Jadi kita langsung menyapa saja Bapak Fikri. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anis. Waalaikumsalam, Pak. Baik, Pak Vicky akan menyampaikan pemaparan materi dan analisisnya juga mengenai model koperasi di era industri 4.0. Baik, silakan Pak. Waktu dan ruangnya saya persilakan. Ya, panitia mohon di-share screen ya materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu, pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, juga para narasumber. Tadi Pak Nur, saya banyak belajar. Terima kasih. Mas Firdaus, dan juga tentunya kawan-kawan yang hadir semua dari Gerakan Koperasi, PPKL, dan juga Bapak Ibu semua. Langsung aja, next slide. Seperti kita ketahui, ini data di ODS Kementerian Koperasi UKM, ada yang aktifnya 100.000 lebih, tapi ini angka-angka faktanya gitu ya. Tapi saya tidak akan menyoroti terkait dengan profil ini, boleh lanjut aja. Nah, ini juga menjadi tantangan kita ketika bicara PDB, karena kita ingin memastikan juga kontribusinya secara konkret kepada ekonomi gitu ya. Seperti Bapak Ibu ketahui juga, PDB dari usaha mikro kecil menengah itu 60,23%, sedangkan koperasi kontribusinya 5,54%. Artinya ya belum tergambar bahwa ini adalah ekonomi rakyat gitu, koperasi dari sisi angka ini. Ini juga menjadi tantangan yang harus menjadi KPI kita bersama, khususnya di kementerian ya, bagaimana meningkatkan kontribusi koperasi sehingga kita bisa menjadikan koperasi itu sesungguhnya sokoguru perekonomian gitu ya. Hari ini faktanya angkanya ini gitu. Boleh lanjut? Nah, bicara tentang tantangan, ini sebetulnya juga secara fakta tadi disampaikan oleh Pak Nur ya, secara sejarah panjang lebarnya gitu, tapi memang kita bisa bandingkan dari rata-rata global, partisipasi penduduk Indonesia ini masih di bawah rata-rata tersebut gitu ya, di mana angkanya 8,41%, kalau global 16,31% gitu. Sehingga isu-isu strategis yang kita petakan ini kurang lebih bisa kita lihat ya di tabel di bawah gitu, bicara tentang bagaimana model bisnisnya ya, di eksternalnya ada tantangan 4.0 yang pagi ini menjadi bahasan utama, kemudian koperasi skala menengah besar yang overliquid atau idle cash-nya gitu ya. Kemudian bagaimana juga tadi disampaikan Pak Nur, ada sindrom penuaan, citra tua yang tidak menarik untuk millennials, kemudian regulasi yang out of date, dan seterusnya gitu. Bagaimana juga dari sisi ini kita bisa menjadikan bonus demografi ini sebagai potensi, kemudian ada perkembangan dari sisi ekonomi digital, dan seterusnya. Yang terakhir, yang nggak kalah penting, yaitu tadi terkait dengan model-model bisnis baru gitu. Startup ini banyak sekali dengan bisnis model yang sangat menarik gitu ya, inovatif. Yang tentunya ini semakin menantang karena ada situasi pandemi gitu, di mana improvisasi, inovasi gitu ini menjadi penting hadir gitu. Boleh next slide. Nah, tapi tadi saya bicara berulang-ulang diksi atau kata tantangan. Bicara tentang hari ini kondisi penuh tantangan di pandemi, ini kata-kata kunci yang sudah ada di benak semua masyarakat Indonesia, artinya bicara momentum, itu kata-kata kunci gotong royong, kebersamaan, sinergi, kolaborasi, dan kemudian bagaimana bisa memastikan ini memang ada di basis-basis ekonomi rakyat. Kalau misalnya mencari yang paling paling tepat terkait dengan kata-kata kunci itu, organisasinya adalah koperasi gitu kan, sesuai konsepnya. Nah, ini momentumnya ada, sehingga penting untuk kita bisa optimalkan momentum kondisi saat ini untuk bisa mendorong pengarus utamaan koperasi gitu ya. Jadi kita harus punya strategi narasi kurang lebih. Yang pertama, ini sih pemikiran saya Pak Nur,
teman-teman semua ya, kita harus eksis dan relevan dengan millennials. Dari sisi sektornya, dari mulai tokoh dan spokespersonnya, ini harus hadir juga memang yang sudah punya crowd, punya komunitas besar gitu ya. Komunitas besar di anak-anak millennials ini kan siapa? Ya influencer, ya key opinion leaders gitu ya, para selebgram dan seterusnya. Ini harus bisa juga mulai membicarakan koperasi menurut saya. Karena komunitasnya besar, ada puluhan juta, belasan juta, jutaan gitu ya. Kita harus punya lokomotif kurang lebih dari sisi teladan gitu ya, role model dan seterusnya. Success story, ada piloting yang kita gagas. Nanti di slide-slide berikutnya akan saya coba gambarkan. Kemudian ada istilah kapal induk. Saya mengistilahkan kapal induk ini sebenarnya pool ya, untuk bisa menarik gitu loh. E-commerce traffic-nya udah puluhan juta gitu loh. Dan bagaimana sebetulnya ini bisnis model koperasi juga bisa docking ke bisnis model hari ini gitu. Nggak perlu kita reinventing the wheel gitu. Koperasi nggak perlu semuanya membangun ekosistem digital A to Z, hulu ke hilir, karena nggak mudah dan nggak mampu juga gitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan teknologi ini sudah investasi semikian besar dari sisi SDM-nya, dari sisi teknologinya, ya, dari sisi bagaimana membangun traffic-nya gitu. Kita harus bisa juga istilahnya riding the wave gitu, masuk ke pusaran-pusaran ini, tapi dengan tadi gerbong-gerbong yang memang ini adalah koperasi, sedikit demi sedikit kemudian bisa menjadi mengisi penuh gitu ya, akhirnya bisa membangun konstelasi masuk ke dalam struktur landscape dari bisnis digital baik di nasional maupun global. Onboarding UMKM ke LKPP Padi BUMN ini adalah arus besar juga terkait dengan off-taker, terkait dengan ada transaksi lebih dari 300 triliun dari belanja pemerintah, belanja barang dan jasa pemerintah di LKPP, kemudian di BUMN ada 35 triliun. Ini harus masuk, UMKM masuk, dan dikonsolidasi dalam format koperasi gitu ya. Nah, terkait dengan Stratcom dari koperasi keren. Ini kita juga sekarang lagi dorong glorifikasi break practices, banyak sekali gitu yang sebetulnya juga udah keren-keren, yang sangat muda gitu. Ini kita dorong. Kemudian sebelum pandemi sebetulnya di Kemenko UKM juga punya program dengan Deputi Pembiayaan dan Kelembagaan. Ini ada kita ingin mendorong koperasi untuk go public, untuk masuk ke bursa saham. Seperti kita ketahui ada koperasi yang sudah masuk bursa saham bahkan dari tahun 2003-2004 gitu ya. Tapi ini kurang terdengar karena ada secara mindset kalau misalnya dengar IPO, go public gitu, masuk bursa saham, pasar modal, ini kan secara mindset masyarakat luas juga menjadi menarik gitu ya. Bicara tentang rebranding koperasi di BUMN korporasi, ini juga kami diberikan tugas oleh Pak Menteri bersama dengan Deputi Kelembagaan dan Deputi Pengawasan. Ini kan di BUMN ini ada 9 yang udah terdata di Deputi Pengawasan, ini ada 975 koperasi. Sedangkan BUMN ini ngurusin korporasi yang berkontribusi kepada sepertiga PDB nasional gitu. Artinya lagi-lagi bicara kapal induknya dapat, tapi narasinya juga di BUMN, ya ini bisa kita tanda kutip gunakan untuk bisa mendorong tadi rebranding. Korporasi jelas ada banyak perusahaan-perusahaan ya seperti Astra dan seterusnya, koperasi pegawainya, koperasi pensiunannya sudah besar, aktivitasnya digunakan untuk pelaksanaan CSR ya, program-program PKBL dan seterusnya yang memang membantu juga UMKM. Ini keterhubungannya jelas. Yang terakhir terkait dengan solusi ketimpangan, ada isu koalisi, konsolidasi, kolaborasi yang ini sangat familiar kalau misalnya bicara korporasi besar. Mereka bersindikasi, mereka berkoalisi kan begitu. Koperasi juga melakukan hal tersebut secara konsep tadi dijelaskan secara menyeluruh, secara utuh oleh Pak Nur gitu. Nah ini harus dikonstruksikan secara strategi komunikasi menurut kami gitu. Terkait dengan bagaimana modernisasi koperasi 4.0. Boleh lanjut? Ini ada model dari The Hive Group, ini dari Inggris ya, seperti Bapak Ibu ketahui gitu ya. Bicara tentang ruang lingkup dan tujuan modernisasi koperasi ya, terkait dengan tata kelola atau model kelembagaan dan tata kelola dari sisi model bisnis tadi seperti yang disampaikan Pak Menteri di awal. Tujuannya ya meningkatkan daya saing, daya sanding, manfaat, relevansi, dan integrasi ekonomi digital. Tapi saya akan memberikan contoh-contoh di slide selanjutnya. Boleh next?
Ada dua hal ya terkait dengan tata kelembagaan dan tata kelola bisnis ini, bicara modernisasinya, bicara tentang digital ekonomi, yaitu model dan ekosistem, competitiveness, yaitu kompetitornya, bagaimana bisa terus bersaing gitu, collaborativeness dari sisi stakeholders-nya, benefit-nya, baik untuk tentunya anggotanya, relevansinya ya terkait dengan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang terus bertumbuh, berubah begitu cepat, bukan hanya sekedar tren, tapi bahkan sampai dengan konteks. Nah ini dipastikan dari sisi baik kelembagaan dan model bisnisnya juga harus bisa adapt gitu ya, harus bisa terus beradaptasi. Next slide. Nah, ini sebetulnya yang kemarin disampaikan Pak Menteri pada saat Hari Koperasi ya, di pidatonya Pak Menteri terkait dengan modernisasi koperasi. Beliau menyebutkan ada 5 hal. Yang pertama terkaitan dengan perbaikan ekosistem. Ya, nanti saya akan berikan contoh dari bagaimana ekosistem ini dari sisi dimensi hulu hilir, dari sisi SDM-nya, akses pembiayaannya, agregasinya, sampai dengan akses pasarnya, kemudian juga harus masuk ke sektor unggulan, sektor yang disebut anti pandemi gitu ya, kemudian juga tadi disebutkan harus masuk ke industri kreatif. Hari ini di eranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada 17 subsektor industri kreatif yang sebelumnya 16 subsektor dari zaman Badan Ekonomi Kreatif. Ya, ketika aplikasi game developer ini dipisah menjadi aplikasi-aplikasi game developer ini tersendiri. Nah, yang kedua adalah tentang terkait dengan strategi nasionalnya. Bagaimana kebijakannya nih untuk dapat mewadahi kerja kolaboratif. Bikin koperasi harus 20 orang, bikin koperasi harus dihadiri oleh pejabat kementerian gitu ya. Seluruh Indonesia ini tidak se-agile startup membuat ya 2-3 orang bikin bisnis jadi bisnisnya kan gitu. Ini yang harus juga bisa didorong untuk lebih fleksibel, lebih agile berkenaan dengan kondisi tantangan zaman. Nanti akan kita jelaskan. Nomor 3 adalah berkaitan dengan sistem pengawasan dan lembaga penjamin. Ini juga penting bagaimana bisa membangun ya secara sistemik by teknologi gitu terkait dengan poin nomor 3 ini. Nomor 4 konsolidasi UMKM hulu dan hilir. Jadi konsolidasi ini menjadi kata kunci bagaimana usaha mikro yang jumlahnya 63 juta ini menaik kelas. Kan nggak hampir impossible gitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita mengkonsolidasi, mengumpulkan sektor demi sektor, sentra dengan sentra, kemudian membangun bisnis model, kemudian memastikan dari pertama market driven-nya, ada ini bahwa marketnya adalah lagi growing, kita cek bahan bakunya, oke ada, kemudian kita ingin juga pastikan intervensi pemerintah di situ. Dari mulai lahannya, di sini ada program perhutanan sosial, ya, kemudian bicara tentang produksinya, kolektif processing-nya ya, ada factory sharing-nya, ada rumah kemasan bersamanya, ada sifatnya yang memang kolektif. Ini bisa dihadirkan dan memudahkan kerja pemerintah yang rentang kendalinya terbatas, yang anggarannya terbatas gitu. Dengan kata kunci sekali lagi konsolidasi. Yang kelima tentunya adalah terkait dengan arsitektur pengembangan koperasi Indonesia. Saya akan membagi ke 3 hal, bicara tentang inovasi kelembagaan, ada push dan pull strategi. Boleh next slide. Ini salah satu yang terkait dengan tadi sektor unggulan. Ini adalah bisnis-bisnis yang lagi growing justru pada saat pandemi gitu. Bisnis sepeda ya kita ketahui sekarang ada di kemarin kita banyak viral juga produsen sepeda dari lokal punya ya, banyak daerah yang sudah mulai memproduksinya gitu. Kemudian dari bisnis media sosial, bisnis frozen food, kemudian herbal organik, jamu, kopi literan, ya, bisnis terkait dengan seperti forum-forum seperti ini, webinar, konser virtual, dan seterusnya. Lanjut. Saya ingin cerita best practice nih, ini dari sisi saya. Saya seperti tadi disampaikan MC ya, saya juga aktif di komunitas namanya Indonesia Creative Network. Kami adalah forum lintas komunitas kreatif ada di seluruh Indonesia, ada hari ini ada di 210 kabupaten, ada beberapa kawan-kawan juga hadir di sini yang tadinya memang sejak 2015 didirikan di Bandung bersama 20 kota. Sekarang ada 210 gitu ya. Kita punya 10 prinsip kota kreatif, kita sudah melaunch buku putih kota kreatif terkait dengan adaptasi 10 prinsip kota kreatif kepada kinerja pemerintah, masuk ke dalam SAKIP, standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk mendesain bagaimana ekonomi kreatif menjadi arus utama di birokrasi pemerintah. Karena salah satu IKU atau KPI dari pemerintah adalah
sakit itu sendiri gitu ya. Kemudian kita sudah punya profiling gitu, bisa memastikan keterhubungan potensi dari sebuah kota kabupaten yang bisa di zoom in sampai dengan level desa sampai kelurahan, ya subsektor unggulannya, subsektor industri kreatif unggulannya, dari sisi ekosistem ekonomi kreatif unggulannya, dan sampai dengan inisiatif global ya. Ini ada beberapa bisa dibaca, kami di ICCN ada 6 kedeputian meliputi juga ada 13 korda dan 20 korwil. Banyak sekali inisiatif serupa seperti ini Bapak Ibu, bahwa komunitas ini kita bisa dorong untuk bisa dari sisi lebih terstruktur, ekonomi baru, bisa menghadirkan solusi bagi daerahnya sampai dengan inovasi sosial yang sustain, ini bisa dihadirkan. Dan inovasi sosial ini Halo Pak Vicky. Halo. Baik, sepertinya terputus sementara. Untuk itu kita tunggu sebentar sampai nanti bisa terhubung kembali. Baik, sepertinya belum bisa terhubung, jadi saya akan meng-skip ke pemaparan selanjutnya oleh Mas Firdaus. Baru nanti setelah Pak Vicky kembali terhubung, kita akan melanjutkan paparan yang tadi. Oke, saya sudah hadir lagi. Oh sudah hadir. Oke, ya. baik Pak. Kita lanjutkan. Boleh lanjut ya? Iya, boleh lanjut aja. Ini oke, next. Nah, coba back dulu satu slide. Oke, ini ada ekosistem ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif ini, kalau misalnya ini bacanya adalah kurang lebih yang warna ungu pasar pengguna ini, ya kita ingin pastikan kemudian aktivitas research and development-nya. R&D ini adalah bicara tentang aktivitas value creation. Value creation itu dari mulai harga kopi yang di warung mungkin ada 3.000 4.000 perak, tapi di kafe yang brand internasional bisa dijual 30.000 40.000 gitu kan. Tapi artinya kita di ekonomi kreatif ini harus menciptakan nilai baru, bukan value added, bukan adding value gitu ya. Nilai tambah itu 3.000 jadi 5.000, 7.000 gitu. Kalau 30.000 jadi 30.000 ini ada nilai baru, karena yang kita beli itu di kopinya bukan hanya sekedar kopi aja, tapi kita beli desain produknya, kita beli desain interiornya, kita beli desain visualnya, komunikasi visualnya, kita beli akhirnya ini semua kolektif menciptakan yang namanya value creation. Kita membeli brand image-nya kan begitu. Nah, jadi R&D ini menentukan, kemudian kita dorong ke SDM yang tentunya tepat, capable gitu. SDM yang keren pasti menghasilkan karya yang warna hijau, karya barang dan produk dan barang dan jasa ini dideliver ke pasar, mengisi pasar yang warna ungu gitu ya. Kurang lebih secara singkat ini karena waktunya terbatas dan materi saya cukup banyak gitu, saya cepat aja, nanti boleh kita dalam diskusi lebih memperdalam. Ini contoh yang tadi saya cerita tentang Malang Creative Fusion, jejaringnya ICCN di Malang, yang juga menginisiasi sejak 2017 yang namanya Malang Koperasi Kreatif Boys.
Ya, ini yang kita ingin dorong di seluruh jejaring komunitas kreatif di Indonesia gitu melalui ICCN untuk menghadirkan koperasi-koperasi kreatif ya di sektor unggulan di kota kabupatennya, kemudian berkolaborasi dengan kota-kota lainnya. Jadi jenis usaha anggotanya bisa dilihat makanan, minuman, kriya fashion, kemudian animasi, desain, fotografi, film, dan lain-lain. Ini juga terkait dengan aktivitasnya ada Boys Mart, Boys Movie, Boys Exhibition, cafe, dan catering. Anggotanya sudah terus bertambah gitu. Ini masih terus growing. Kita coba simulasikan dalam ekosistem ekonomi kreatif. Pertama, tadi dari sisi pasar, kita intervensi dengan memaksimalkan online marketing melalui pasarboys.com gitu ya. Bisa dilihat ini e-commerce-nya gitu dari teman-teman di Malang Koperasi Kreatif Boys. Lanjut. Kemudian intervensi yang kedua adalah terkait dengan SDM-nya. Bagaimana menghadirkan kesadaran berkooperasi gitu ya. Ada online roadshow, mengenalkan MKKM sebagai kooperatif kreatif, membuat kolaborasi menjadi sebuah kebutuhan bergerak ya untuk bergerak, tumbuh, dan naik kelas bersama gitu. Ini aktivitasnya sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah intervensi produk, bagaimana pengadaan peralatan produksi, usaha pembiayaan anggota, dan seterusnya. Lanjut sampai dengan intervensi dari sisi R&D-nya, ya, dari sisi bagaimana menghadirkan bisnis sosial atau social value yang memberikan dampak bagi perubahan masyarakat. Kemudian juga mengubah model bisnis, ya, orientasinya bukan hanya sekedar HSHU, tapi pada benefit bagi anggota dan pengurus. 80%-nya online marketing, 20%-nya melalui offline, ya, exhibition, open space, dan seterusnya. Lanjut, sehingga ini bagaimana saya membuat mengoverlay aktivitas koperasi Malang Koperasi Kreatif Boys ini kepada ekosistem ekonomi kreatif. Sehingga ini bisa jadi menjadi sebuah model bagaimana menavigasi ya sebuah inisiatif kreatif yang sudah ada, membangun koperasi atau koperasi yang akan masuk ke industri kreatif ya menjadi koperasi yang relevan terkait dengan di subsektor industri kreatif yang dijalani. Boleh lanjut? Nah, nanti juga saya cerita tadi bagaimana menarik ya perbaikan ekosistem ini. LKPP sudah punya ekosistemnya sendiri gitu ya, ada standar kurasi, kuratorialnya, administrasi, dan seterusnya gitu. Bagaimana UMKM yang sekarang lagi didorong, Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada kementerian lembaga untuk ya memastikan belanja barang dan jasanya harus melibatkan UMKM dengan potensi transaksi 318 triliun. Nah, ini kan ada gerakan besar, ada tarikan besar yang memang harus langsung ditangkap juga oleh kita gitu ya terkait dengan kelembagaan koperasi. Lanjut. Ini bicara dengan kalau tadi LKPP ini dari BUMN. Kami dengan Pak Sesmen gitu sedang menfinalisasi MOU antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Menteri BUMN. Salah satunya adalah terkait dengan pasar digital UMKM-nya BUMN. Ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan BUMN. Ini sudah diklasterisasi, tapi bukan hanya UMKM-nya bisa menjadi vendor dari pekerjaan BUMN, tapi juga sampai dengan masuk ke dalam konteks bisnis model keseluruhan terkait dengan agregasinya, inkubasinya, sampai dengan pembiayaannya. Jadi seperti kita tahu BUMN juga banyak UMKM binaannya gitu ya. Tapi ini secara kita dorong, kita desain skema untuk bagaimana juga secara sistem ini bisa termobilisasi. Lanjut. Ada 27 kategori produk UMKM ya, pilotingnya ada 8, potensi belanja sekitar 35 triliun. Ini bisa dilihat gitu ya, dari mulai alat tulis kantor, kemudian ada jasa advertising, jasa event organizer, ada jasa perawatan kendaraan, perawatan gedung, kemudian pendidikan dan pelatihan, kemudian material konstruksi, konveksi dan laundry, catering dan snack, dan seterusnya. Ini yang lagi memang ada kerja besar yang lagi dilakukan kami di Kementerian Koperasi UKM, tapi mungkin memang belum waktunya, belum semuanya bisa diinformasikan kepada publik karena kerja-kerja besar mempersiapkan ini terkait dengan birokrasi, administrasi, dan seterusnya memang ini butuh waktu ya, karena lintas kementerian lembaga, kan seperti kita ketahui yang ngurusin UMKM di kementerian lembaga ini ada 18 kementerian dan lembaga. Boleh lanjut? Next, saya juga mau cerita terkait dengan tadi kembali lagi ke ICC Indonesia Creative Business Network, kerja komunitas yang sampai dengan social innovation. Bandung adalah kota desain dunia ya, sangat identik dengan kota fashion.
Saya adalah ketua tim manajemen Bandung sebagai kota kreatif dunia sejak 2012 dan dikukuhkan menjadi oleh UNESCO sejak sampai 2015 gitu. Tapi kalau misalnya melihat potret Bandung Kota Fashion itu adalah sebetulnya di satu kelurahan di yang namanya Cigondewa, di mana di sini adalah pusat brand-brand internasional memproduksi pakaiannya ya. Nggak perlu, itu ada gambarnya kecil. Tapi tantangannya ternyata memberikan dampak polusi ya yang sangat besar juga kepada masyarakat. Apakah kita lihat Bandung Kota Desain atau Bandung sebagai Kota Fashion ini mensejahterakan warganya? Lihatlah Cigondewa, lihatlah strata perekonomiannya. Ternyata ya kerja-kerja, pekerja-pekerja banyak gitu, tapi what next gitu. Dari sisi kesejahteraannya bagaimana, dari sisi pemukimannya bagaimana, lingkungannya bagaimana gitu. Nah ini potretnya kurang lebih bagaimana kita mendampingi ya hadir ini 4 tahun program. Kita kerjasama dengan banyak lembaga internasional juga. Kita nggak pakai APBD, pakai donasi donor-donor internasional gitu untuk menghadirkan mitra riset pendanaan pemilik brand UMKM lokal ya, terus kemudian advokasi, kemudian desain, kita intervensi juga infrastrukturnya, fisik kampungnya, kemudian bagaimana aktivitas ekonomi dihadirkan dengan pengembangan wirausaha sampai dengan pembentukan koperasi. Di sini kita namakan kawasan wisata sandang. Kemudian solusi perbaikan kondisi lingkungan dan sosial ya sampai dengan koperasi mandiri, dan bagaimana juga ada kehadiran yang memang ekonomi yang circular-nya yang sustain gitu ya, dan berkelanjutan dari sisi aktivitas untuk mensejahterakan warganya tentunya. Lanjut. Dan bicara tentang strategi nasional. Seperti kita tahu di RUU Cipta Kerja ini sudah diadaptasi, ini ada banyak sebetulnya, ini saya coba potret aja beberapa, bagaimana tadi saya bilang ini bisa agile ya koperasi ini. Kemarin kita ajukan koperasi primer, koperasi sekunder dibentuk bisa hanya paling sedikit 3 orang, buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis dan elektronik, kehadiran dalam rapat dapat dilakukan dalam sistem perwakilan, koperasi dapat menjalankan usaha berdasar prinsip syariah. Ini yang sudah disepakati dengan panja DPR yang sebelah kanan ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ketika ini bisa ditetapkan, ini bisa lebih memudahkan tentunya tadi ya, seperti isu yang disampaikan Pak Nur di awal. Lanjut. Dan Pak Menteri juga sudah mengirim surat ke Menko Perekonomian untuk menambah pengaturan di RUU Cipta Kerja ini terkait dengan pengawasan koperasi, lembaga penjaminan simpanan untuk koperasi, sampai dengan sanksi pidana apabila terjadi kekeliruan. Ini juga kan harus kita manage nih, isu-isu negatif terkait dengan praktek koperasi besar yang gagal bayar dan seterusnya ya. Ini kan membangun mindset yang skeptisme di publik. Lanjut. Nah, bicara sistem pengawasan ini adalah kita sebut di Kemenkop UKM ini adalah bangunan data yang sedang kita memang susun dan kita bertahap ya bangun gitu. Jadi kalau bisa dilihat yang sebelah kanan adalah terkait dengan aplikasi pengawasan dan pembayaran. Di situ ada data acquisition ya, kemudian di situ ada verification tools-nya, sehingga di RUU Cipta Kerja juga memberikan amanah kepada Kemenkop UKM sebagai wali data terkait dengan basis data tunggal UMKM. Nah ini tantangan sekali, tadi ada 18 kementerian dan seterusnya, datanya ada berserakan di seterusnya gitu ya. Tapi kita harus mulai. Poinnya adalah ya kalau bicara pengawasan ya ketika bicara 4.0 ya harus digitalize kan itu teman-teman di sini PPKL. Saya tahu saya diskusi ya dengan banyak teman-teman gitu di daerah, kalau misalnya kita diskusi gitu sudah ada banyak yang sudah melakukan digitalize. Tapi pertanyaannya apakah ini terhubung dengan kementerian kan begitu? Apakah terhubung dengan dashboard business intelligence dari koperasi dan UMKM keseluruhan? Apakah terhubung dengan sistem pembiayaan di LPDB gitu kan? Bagaimana terhubung dengan desain pembiayaan yang ada di deputi pembiayaan? Apakah terhubungan dengan deputi kelembagaan gitu? Kan begitu, dengan deputi produksi dan pemasaran yang di hilirnya. Jadi ini adalah sekali lagi bangunan untuk tadi ya, untuk pada akhirnya berguna menjadi navigasi, mendesain program kementerian, lintas deputi, BLU, kemudian menjadi sistem utama penunjang pengambilan keputusan, ya ini harus dibangun gitu kurang lebih. Tapi ini bisa 3 SKS sendiri kalau saya share, tapi kurang lebih saya menginfokan bahwa ini yang juga dalam proses pekerjaan di internal kami. Lanjut. Ini masih ada beberapa slide. Bicara yang nomor 4,
ya konsolidasi UMKM hulu hilir. Ini percontohan dari sisi petani tadi juga Pak Nur bicara tentang urban farming. Hilir konsumen dan hulu petani dan hilir konsumen. Ada yang warna hijau ini adalah terkait dengan apa namanya dari sisi orangnya ya, dari sisi farmers group ada middleman, millersnya, tradersnya, big off takersnya sampai dengan marketplace-nya. Pertanyaannya, yang warna hijau ini adalah terkait dengan warna hijau pelaku, yang warna coklat ini datanya. Pertanyaannya adalah dari mulai RDKK, ya, rencana definitif kebutuhan kelompok tani, ya, maps sampai dengan weather, soil, kemudian bagaimana panennya dan grading kualitas hasil panennya, volume dan harganya, apakah terhubung secara data? Ya kan? Ternyata kan belum. Nah, ini bagaimana kita bisa petani, jangan ngomongin sejahtera dulu, terhubung satu dengan lain dengan supply chain-nya, si value chain-nya. Ini terkait dengan bicara tentang 4.0 lagi-lagi. Tapi ada beberapa ini juga best practice yang sudah dilakukan oleh salah satu agritech di Indonesia. Lanjut. Jadi sekarang ini ada yang namanya bagaimana penggunaan citra satelit dan IoT, Internet of Things ya, untuk agrikultur yang presisi gitu ya, sehingga bisa scalable dari mulai lahan yang aktual, dari mulai weather segmentation-nya, ada soil segmentation-nya, kemudian ada NDI-nya, ini indeks vegetasinya ya, sampai dan variabel lainnya terpotret. Dari bagaimana bisa, oh ini loh lahan yang dimiliki petani ini 800 meter, oh 2 hektar, mana sih batas-batasnya? Sehingga ini memudahkan dapatkan pembiayaan, memudahkan kita pastikan dari sisi teknologi ya indeks tingkat kehijauannya tahu produktivitas lahannya untuk ditanami apa dan seterusnya gitu. Ini teknologinya ada gitu. Dan ini sudah dilakukan di kurang lebih dengan 30.000 petani. Lanjut. Yang inisiatif dari Hara Teknologi ya, ini menghadirkan pemberdayaan perempuan di desa ya untuk dijadikan social entrepreneur yang menjadi salah satu solusi, menjadi data collector, data qualifier, ya kemudian financing insurance-nya, farm inputs-nya, datanya ya terkait dengan harvest equipment-nya, kemudian ada sebagai juga modern traders gitu. Bisa dilihat ya, ini dengan teknologi dilakukan hari ini. Jadi ini aplikasi yang berbasis blockchain ya, bottom up langsung dari setiap petani gitu. Jadi ini memastikan keaslian data dari setiap titik rantai pasok pertanian. Lanjut. Sudah dibentuk oleh teman-teman di Hara ya. Ini pembentukan koperasi pangan di desa yang berangkutan petani, pedagang, perempuan gitu ya, melakukan pendataan. Ya, ini sebuah inisiatif ya, tumbuh dari desa di mana teknologi digital dan lainnya merupakan alat membantu seluruh proses dari peminjaman modal sampai dengan pengiriman hasil komoditas kepada pembeli akhir dan akan dapat membuat rantai pasok menjadi lebih efisien dan efektif. Ini sudah ada beberapa inisiatif oleh teman-teman startup digital gitu ya. Nah, baik, Pak. Hara ini di wilayah koperasinya ya, lanjut. Ini waktunya udah habis ya. Iya, udah habis. Kurang lebih ini ada 5 aktivitas agritech ya. Banyak sekali. Nah, ini bagaimana menghadirkan semua inisiatif ini ke koperasi. Ini masih slide-nya masih ada beberapa. Tapi kurang lebih membangun ekosistem inovasi ini juga ya bisa dilihat ya. Tapi lanjut aja. Saya mungkin ke slide terakhir. Ini juga bicara tentang inovasi kelembagaan. Ada yang kita sebut dengan strategi. Ini program yang lagi berjalan. Ini buat informasi buat teman-teman yang hadir juga. Sampai dengan akhir tahun kita sedang akan membuat top UKM Award ya terkait dengan pandemi ini. Ada 6 sektor. Lanjut. Ini ingin dikonsolidasi. Ada inisiatif juga push strategi dari teman-teman komunitas kreatif yang sedang diinisiasi ini bersama dengan Smesco dan Deputi Kelembagaan, Custom Culture. Ini yang anak muda banget lah ya. Lanjut. Koperasi sepatu, sneakers gitu. Ini juga lagi bagus gitu kan gerakannya. Ada push strategi. Ini ada program pahlawan digital. Ya, bagaimana startup digital ini menarik ya, ada Wahyu yang untuk warung Tegal, ada jahitin.com untuk penjahit-penjahit rumahan, kemudian yang lainnya. Lanjut, ini untuk nanti dikonsolidasi menjadi koperasi. Ada bekerjasama dengan e-commerce, tadi saya sampaikan di awal, dengan Blibli, dengan Lazada dan seterusnya, udah ada laman khusus
Nah, ini bagaimana juga kita dorong konsolidasi menjadi koperasi. Lanjut. Koperasi BUMN ada 975, ada koperasi besarnya juga, dan seterusnya. Ini juga harus hadir, koperasinya kita highlight, gitu, kita dorong bersama, glorifikasi.